Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini saya akan membahas soal latihan untuk PR. Untuk PR uji hipotesis nilai tengah yang dua populasi. Nah, untuk membahas soal-soal ini nanti kita lagi-lagi kita mengacunya pada rumus-rumus yang di tabel 10.1 ya. Jadi untuk uji nilai tengah dua populasi itu rumus yang akan kita pakai adalah rumus yang ketiga, 4, 5, dan 6. Tinggal pilih aja nanti di antara soal ini kira-kira ciri-cirinya itu menunjukkan kita itu pakainya rumus yang ketiga, 4, 5, atau 6 gitu. Jadi kita lihat nanti dengan kriteria-kriteria seperti ada di kolom kedua gitu ya, di tabel 10.1. Nah sekarang misalkan saya contohkan di soal nomor 12. Ini saya bahas ambil dari tugas salah satu teman kalian. Di sini saya nilai cukup rapih tulisannya dan bisa saya koreksi dengan cepat gitu ya. Di sini, nah kalau untuk uji hipotesis nilai tengah dua populasi itu pasti kita ngomonginnya selisih nilai tengah gitu ya. Jadi ada dua nilai tengah dari populasi 1 dan populasi 2, kemudian kita uji selisihnya itu bagaimana gitu. Nah ini misalkan kalau di sini ada penelitian mengenai selisih pendapatan, tuh kan ada kata-kata selisih gitu ya. Sini selisih pendapatan profesor di perguruan tinggi swasta sama perguruan tinggi negeri di Virginia. Nah di sini yang pertama itu ada contoh acak 100 profesor. Dari 100 contoh acak itu dihitung rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Nah kemudian untuk yang contoh berikutnya itu diambil 200 profesor, nanti dihitung rata-ratanya sekian dan simpangan bakunya sekian. Nah sekarang perhatikan pertanyaan dari soal ini, itu yang menjadi bakal kita untuk menuliskan hipotesisnya seperti apa. Jadi kan pilihan dari H1 nya itu kan banyak ya, bisa jadi kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan gitu kan. Nah itu ditentukan berdasarkan pertanyaan di soalnya. Jadi kalau di sini ujilah hipotesis bahwa selisih pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi negeri dengan pendapatan rata-rata profesor di perguruan tinggi swasta tidak lebih dari $500. Nah, di sini kuncinya adalah kalimat tidak lebih dari. Nah, ini harus kita definisikan atau harus kita notasikan ke dalam notasi matematika. Apakah tidak lebih dari itu tandanya begini ya, atau tandanya begini, atau tidak pakai tanda sama dengannya, jadi lebih dari aja atau kurang dari aja. Nah sekarang tidak lebih dari itu apa, yang mana? Nah kalau misalkan saya ngomong uang saya itu tidak lebih dari Rp1.000, berarti saya itu punya uang maksimal Rp1.000. Artinya kan kalau maksimal itu kurang dari sama dengan, bisa jadi 1000, bisa jadi 900, bisa jadi 800, tapi maksimal itu 1000. Nah berarti kan tandanya yang kurang dari sama dengannya ini ya enggak. Berarti kita tuliskannya itu H0 nya, H1 nya seperti ini. H0 itu kita bisa nulisin mu 1 dikurangi mu 2. Nah ini kan karena uji hipotesis nilai tengah dua populasi, berarti ada selisih kan di sini, selisih mu 1 dengan mu 2 itu kurang dari sama dengan 500. Nah kalau tanda di sini kurang dari sama dengan 500, berarti H1-nya itu tinggal lawannya, mu 1 minus mu 2 lebih dari 500. Nah sebenarnya kita tuliskannya itu bisa seperti ini, tapi H0 itu bisa juga, jadi H0 itu tidak harus memakai tanda lebih dari dan kurang dari. Jadi H0 itu biasanya orang, karena ini intinya ada sama dengan 500 nya kan, H0 nya itu makanya kalau di buku Walpole itu mereka menuliskannya itu cukup pakai sama dengan aja. Apapun kondisi di H1 nya, tandanya lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan, H0 itu pasti tandanya sama dengan. Nah itu di buku Walpole seperti itu nggak masalah. Yang penting kita penulisan di H1 nya kita lihat seperti apa. Jadi H0 itu dan H1 itu saling berlawanan. Jadi kalau H0 nya di sini kurang dari sama dengan, maka H1 nya lebih dari 500. Nah di sini kan tidak lebih dari itu kan pakai sama dengan, itu
pasti yang namanya ada tanda sama dengan itu maka harus ditaruh di H0. Jadi tidak ada H1 itu tandanya pakai sama dengan, semuanya tanpa sama dengan. Jadi hanya lebih dari saja, kurang dari saja, atau tidak sama dengan. Karena di H1 itu memang kita tidak boleh menstate berapa nilai pastinya, tapi hanya rentang gitu. Yang kita ketahui itu paham kita ada di H0. Jadi pemahaman kita itu hanya sampai di angka H0-nya gitu ya. Jadi apa yang kita klaim, apa yang kita yakini itu biasanya kita letakkan di H0. Oke, nah di sini alfanya 0,02. Ingat ya, tadi kan di sini pernyataannya ujilah hipotesis bahwa selisih pendapatan rata-rata profesor perguruan tinggi negeri dikurangi pendapatan rata-rata swasta. Nah, berarti mu1 ini dari soal ini, jadi kita definisikan mu1 itu adalah nilai tengah pendapatan profesor perguruan tinggi negeri ya. Nah, mu2-nya adalah nilai tengah pendapatan profesor perguruan tinggi swasta. Nah, ini harus ditulis. Jadi yang jadi mu1 itu siapa, yang jadi mu2 itu siapa. Nah, berarti dengan demikian nanti N1 dan N2-nya mengikuti dari keterangan ini. Kan kalau begitu berarti kan di sini 1 itu untuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi angka 1 itu untuk perguruan tinggi negeri. Indeks 2 ini, angka 2 ini yang di bawah ini perguruan tinggi swasta. Nah, berarti dengan demikian diketahuinya di sini yang swasta yang angka 100 ini adalah N2 ya. Karena swasta itu untuk yang indeks 2, berarti N2-nya 100, X bar 2-nya itu adalah $26.000, si S2-nya itu adalah $1.300. Kemudian N1-nya yang perguruan tinggi negeri 200 profesor, X bar 1-nya itu $26.900, simpangan baku satunya yang $1.400. Jadi seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini temannya sudah benar ya, yang negeri ini 200, yang swasta yang kedua. Oke, nah di sini H0 H1-nya masih terbalik. Jadi harusnya tanda di H1-nya itu lebih dari, yang di sini kurang dari, sama dengan, atau tulis sama dengan aja nggak apa-apa. Udah benar tulis sama dengan juga nggak apa-apa. Oke, jadi H1-nya tandanya terbalik, maka pasti karena kenapa? Kalau kita salah menentukan hipotesis 0 atau salah menentukan hipotesis satunya, jadi kalau tanda di H1-nya itu salah, maka pasti ke bawahnya salah. Karena kalau H1-nya lebih dari, kita wilayah kritisnya itu adalah Z lebih dari Z alfa. Oke ya. Nah, ya di situ. Berarti di sini angka D0-nya adalah 500. Kalau di sini pasti benar. Hitungan di sini pasti benar. Karena apapun tandanya, H1-nya pasti rumus hitung itu yang ini. Gitu ya, sesuai sama yang di buku. Oke, nah di sini karena populasinya besar, maka kita pakainya Z gitu ya, sudah benar di sini. Tapi di sini bukan sigma, harusnya S ya, S1 sama S2. Kenapa pakainya Z? Karena di sini populasinya besar. Itu N1-nya 200, N2-nya 100. Berarti kan dia lebih dari 30. Oke, lagi-lagi kita patokannya kalau dia lebih dari 30, kita sebenarnya pakainya Z gitu. Tabel Z. Nah, di sini hitungannya udah benar. Di sininya angka sigma 1 kuadrat, di sini sigma 2 kuadrat, ini sigma 2 kuadrat ya harusnya ya. Itu nilainya bisa dianggap dari nilai S1 sama nilai S2. Oke, jadi bisa kita samakan.
Jadi sigma 1-nya didekati dengan nilai S1, sigma 2-nya didekati dengan nilai S2. Oke, jadi ini nggak masalah, boleh penulisannya seperti ini. Nah, sekarang berarti kan Z-nya lebih dari Z alfa, berarti Z-nya lebih dari Z 0,02 itu di sini saya ikut aja ya 2,054. Sedangkan di sini Z-nya 2,45, berarti ini masuk ke wilayah penolakan H0. Berarti keputusannya di sini adalah tolak H0, bukan terima H0 ya. Tolak H0 karena 2,45 itu lebih dari 2,054. Oke, nah berarti kalau tolak H0 berarti kesimpulannya kita ambil berdasarkan H1 ya. Berarti cukup bukti untuk menyatakan bahwa selisih pendapatan rata-rata profesor yang mengajar di perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta lebih dari 500, bukan tidak lebih dari. Oke, itu untuk soal yang nomor 12. Lanjut kita ke soal nomor 15. Oke, nah di sini soal 15, suatu telah ingin memulai suatu kuliah bila diberikan bersama-sama dalam kegiatan laboratorium. Oke, nah di sini kita langsung ke pertanyaannya aja. Dapatkah dikatakan bahwa kegiatan laboratorium meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8? Berarti kalau di sini meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8, berarti sebenarnya ini mu 1, kepencet. Sebentar. Ini ya. Ini mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 8. Lawannya mu 1 minus mu 2 tidak sama dengan 8. Oke, seperti ini. Jadi meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8. Jadi hanya sama dengan tidak sama dengan. Jadi bukan yang hipotesisnya bukan seperti ini. Ini sama seperti saya bilang orang yang les sama yang tidak les gitu, misalkan nilainya kalau kita les nanti kita bisa nilainya les bisa meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8 seperti itu. Ya, sebesar 8 ini bukan artinya meningkatkan nilai rata-rata lebih dari 8, itu tidak seperti itu. Kalau seperti itu pernyataannya baru mu 1 min mu 2 lebih dari 8, atau kalau misalkan meningkatkan nilai rata-rata kurang dari 8, baru tulisannya kayak gini. Nah, berarti untuk yang nomor 15 itu sebenarnya pernyataannya itu H0-nya mu 1 minus mu 2 sama dengan 8, H1-nya mu 1 minus mu 2 tidak sama dengan 8. Oke, jadi nanti bisa kalian perbaiki. Nah, di sini kegiatan laboratorium meningkatkan nilai rata-rata, berarti yang laboratorium itu yang mu 1, yang tanpa laboratorium itu adalah mu 2. Oke, nah itu yang harus ditulis di sini. Jadi ini data untuk yang laboratorium. Nah, laboratorium mu 1. Nah, ini udah benar ya, tapi ini kurang ditambahin N1 itu yang mana, N2 itu yang mana. Nah, sedangkan di sini harusnya N1 yang laboratorium, N2 itu yang tanpa laboratorium. Seperti itu harusnya ditulisin, ditambahkan kata-kata ini. Jadi kita tahu yang mana yang laboratorium, mana yang tanpa laboratorium. Gitu. Nah, di sini rumusnya. Nah, di sini ada kata-kata ragam yang sama, berarti kita pakai rumus yang mu 1 sama dengan mu 2, itu rumus yang keempat. Ya, rumus yang keempat berarti kita pakai rumus T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0.
dibagi SP kali akar 1/N1. Nah berarti kita harus menghitung SP nya dulu. Oke, ini udah benar. SP kuadrat rumusnya ini berarti SP adalah akar dari ini 5,603. Oke, terus kemudian kita cari T hitungnya ya, nanti dapat T hitungnya ini. Nah karena tadi dua arah ya hipotesisnya, berarti harusnya alfanya dibagi 2, T kurang dari minus T alfa per 2 dan T lebih dari minus T alfa per 2 seperti ini. Berarti di sini alfanya kita pakai 0,05, V nya kita pakai di sini N1 tambah N2 dikurangi 2 berarti 26. Berarti kita cari untuk 0,005 ya, 0 nya 2 kali 0,005 dengan V nya itu 2,6 di tabel. Sekarang silakan dicek di tabelnya. V 26 0,005 2,779. Berarti di sini harusnya angkanya T kurang dari minus 2,779 atau T lebih dari 2,779. Nah tadi kita dapat minus 0,92 di T hitungnya, berarti oke, saya cek soalnya lagi di laboratorium. Kayaknya ini kebalik ya ngisinya ya, yang laboratorium dikurangin yang bukan laboratorium. Yang laboratorium tuh 85 tanpa laboratorium 79. 85 dikurangi 79, 6 dikurangi 8 ya minus 2. Oke, berarti kita dapat di sini T hitungnya itu minus ya, statistik uji T nya itu minus 0,92. Itu berarti masuk ke daerah di sini ya, gagal menolak H0. Oke, nah berarti dengan demikian karena gagal menolak H0, berarti di sini bisa kita katakan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa kegiatan laboratorium dapat meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8, seperti itu. Oke, itu untuk yang soal nomor 15. Kemudian soal nomor 16 ini lebih gampang karena udah dikasih tahu ya, yang A yang indeks 1, yang B itu yang indeks 2. Kalau kita lihat pertanyaannya, ujilah hipotesis pada taraf nyata 5% bahwa tidak ada perbedaan antara kedua merek tersebut. Nah, di sini kan tidak ada perbedaan. Berarti kan sama aja mu1 itu tidak sama dengan mu2 kan? Karena tidak ada perbedaan itu kan artinya sama, mu1 sama dengan mu2. Nah, kalau dibuat menjadi selisih, berarti mu1 minus mu2 sama dengan 0, atau di sini untuk H0 nya berarti ya, karena mu1 minus mu2 sama dengan 0, berarti ini kan H0, berarti H1 nya ini adalah lawannya. mu1 minus mu2 itu tidak sama dengan 0. Oke, itu artinya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang yang saya bingung di sini banyak teman-teman yang nulis hipotesisnya itu mu1 min mu2 sama dengan 12. 12 ini dari mana gitu ya angka 12 ini? Karena kan pada pertanyaan uji hipotesis nggak disebutin angka berapa. Jadi kalau misalkan saya bilang uang saya tidak berbeda dengan uangnya Ana, berarti uang saya sama uang Ana itu kan sama. Nah, berarti ini arti dari kalimat tidak ada perbedaan antara kedua merek ban tersebut, itu artinya merek ban A maupun merek ban B itu nilai tengahnya itu sama.
Berarti kalau nilai tengahnya sama, kalau kita kurangkan berarti kan nilai tengah yang pertama atau nilai tengah merek A dikurangi nilai tengah merek B itu sama dengan 0. Jadi selisih jarak tempuh merek A sama jarak tempuh merek B itu 0 karena kan sama. Jadi harusnya mu1 minus mu2 0, H1 nya mu1 minus mu2 tidak sama dengan 0. Itu yang benar ya, ini jadi ini salah. Ini harusnya angkanya 0. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tulis diketahuinya berarti merek A itu yang indeks 1, berarti merek A itu diambil masing-masing bannya itu 12 ya, berarti N1 sama N2 nya sama 12. X bar 1 nya 37.900, X bar 2 nya 39.800. Nah, di sini kan kita nggak dikasih tahu ya simpangan bakunya itu simpangan baku populasinya itu diketahui atau tidak. Kan berarti kan simpangan bakunya tidak diketahui, berarti kita kan pilihannya kalau simpangan bakunya tidak diketahui berarti kita kan pakai rumus yang T. Berarti pilihannya kalau nggak rumus yang keempat, rumus yang kelima. Nah, terus di sini bedanya rumus keempat dengan rumus kelima itu dilihat dari asumsi ragamnya itu sama atau ragamnya berbeda. Nah, kan di sini nggak dikasih tahu ragamnya sama atau enggak gitu ya. Tapi kan dia bilang merek ban A dengan merek ban B bagi mobil produksi terbarunya. Nah, ini berarti kan dari perusahaan bannya itu bannya yang berbeda gitu kan. Oke. Nah, di sini contoh temannya ini mengerjakannya itu berarti dengan ragam yang sama gitu ya, karena dia pakai rumusnya di sini ada SP. Sekarang kita cek apa iya benar ini ragamnya sama gitu. Oke, nah di sini kalau misalkan kita nggak tahu, tidak diberitahu ragamnya sama atau enggak, dan di sini juga dibilangkan ingin memutuskan apakah menggunakan ban merek A atau ban merek B. Nah, berarti ini kan dari merek yang berbeda. Nah, berarti harusnya ini ragamnya juga yang berbeda, maka harusnya kita pakai rumus yang kelima gitu, bukan rumus yang keempat. Oke ya. Jadi kita pakai rumus yang kelima di sini. Nanti kalian coba hitung ulang, berarti ini kita pakai rumus yang kelima. Berarti rumus T-nya yang ini ya, T sama dengan, kita pakai tandanya T aksen untuk membedakan rumus yang keempat dengan kelima. Kalau yang 4 T-nya nggak pakai aksen, kalau rumus yang kelima T-nya pakai aksen. Ini X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, ini nanti kalian hitung ulang. Karena ini kan yang berbeda, ini salah, nanti coba kamu hitung ulang. Nah, untuk T-nya berarti kan di sini V-nya pakai rumus W yang di 5 ya, V-nya. Berarti V-nya itu bukan yang ini. Berarti nanti angkanya mungkin tidak seperti ini ya untuk wilayah kritiknya. Berarti V-nya nanti dicek pakai rumus yang tuh S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan ya, dibagi dengan ya, nanti disalin aja rumusnya ada di tabel 10.1, nanti dihitung ulang. Nah, yang perlu diperhatikan berarti kan di sini hipotesisnya dua arah ya, karena tandanya mu1 min mu0, mu1 min mu2 sama dengan 0, H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini D0-nya sama dengan 0 karena angka di sini 0. Angka D0 itu kan angka setelah mu1 min mu2 sama dengan bla 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 kan. Nah, kalau di sini angkanya 0 berarti D0-nya 0.
kayak gitu. Nah ini 12 itu kalau misalkan di sini kamu bilang mu1 min mu2 sama dengan 12, itu harusnya di nolnya itu berarti sama dengan 12. Harusnya pas masukin ke rumus ini harusnya dikurangi 12 gitu. Nah ini salah kan, di sini nggak dikurangin 12, cuman 37.900 dikurangi 39.800 dibagi langsung. Nah berarti ini sebenarnya belum memahami gitu ya. Oke, nah nanti silakan dicek apakah keputusannya ada di wilayah penolakan di antara ini, atau kurang dari ini, atau lebih dari ini gitu ya. Itu setelah dicek. Oke, jadi biar bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 17. Nah, di sini kita dikasih data mentah lagi-lagi, berarti kita harus ngitung. Ini kita harus cari masing-masing X barnya berapa, simpangan bakunya berapa, simpangan baku dari contohnya berapa, simpangan baku contoh itu notasinya S. Oke, di sini kita lihat pertanyaannya, ujilah hipotesis bahwa masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 2 melebihi masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 1 sebesar 10 menit. Oke, berarti mu1 dikurangi mu2 lebih dari 10 menit, lebih besar dari akan melebihi masa putar produksi perusahaan yang ke-1 sebesar 10. Berarti ini pakai tanda sama dengan ya, karena berarti 10-nya ngikut. Nah berarti ini, dan yang jadi indeks 1-nya itu adalah perusahaan 2. Oke, berarti perusahaan 2 itu ini kalau kita hitung, ini kita dapat X bar 1 dan S1. Kalau dari sini kita dapat X bar 2 dan S2. Oke, gitu. Jadi bukan artinya perusahaan 1 harus menjadi yang indeks 1, perusahaan 2 yang indeks 2, itu nggak selalu ya. Nah ini kalau misalkan kamu yang menjadi indeks 1 adalah perusahaan 1, indeks 2 adalah perusahaan 2, berarti tandanya terbalik. Berarti mu1 min mu2 harusnya kurang dari sama dengan 10. Ini waktu kita bikin H1-nya. H2-nya, H0-nya. H1-nya berarti mu1 min mu2 lebih dari 10. Oke, berarti ini temannya bikin hipotesisnya ada benar. Tapi kalau kita menjadikan indeks 1-nya itu sesuai sama kalimat di soal yang perusahaan 2, yang indeks 2-nya itu adalah perusahaan 1, berarti H0-nya adalah yang ini, H1-nya mu1 min mu2 kurang dari 10. Oke, gitu ya. Kenapa? Karena di sini kan artinya masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 1 itu lebih kecil kan, berarti kan tandanya harusnya mu2 salah nih, salah temanmu salah nih. Ini bukan yang ini, bukan mu2 minus mu1, tapi mu1 min mu2 lebih dari 10. Kalau nulisnya tanda di sini lebih, berarti mu1 min mu2 lebih dari 10. Kalau di sini tandanya kurang, baru mu1 minus mu2. Gitu ya. Jadi intinya gini, oke saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi pelan-pelan. Nih, di sini jadi kita tuh harus fokusnya itu ke pertanyaan hipotesisnya. Kan dibilang rata-rata produksi film perusahaan 2 melebihi masa putar produksi perusahaan 1, berarti kan yang perusahaan 2 itu kan ya, karena kan kita ngelihat di soal, dilihat di rumus di tabel 10.1 itu kan hipotesis itu adalah mu1 min mu2 ya, bukan mu2 minus mu1 itu ya. Nah jadi mu1 minus mu2 itu
Di sini tandanya katanya lebih dari 10, melebihi sebesar 10, berarti lebih besar dari sama dengan 10. Oke, nah berarti di sini kan yang jadi mu1 adalah perusahaan 2, mu2 adalah perusahaan 1. Gitu ya. Jadi ini kita memang harus berpikirnya agak ribet ya, memang dibalik gitu ya. Nah, berarti di sini yang menjadi indeks 1 itu adalah yang perusahaan 2. Yang menjadi indeks 2 adalah perusahaan 1. Jadi kita balik gitu. Nah, berarti karena ada tanda sama dengannya, ini adalah H0-nya. Yang lawannya H1-nya itu berarti mu1 minus mu2 kurang dari 10. Tadi tandanya tidak pakai sama dengan. Nah, ini lagi-lagi boleh. H0 itu kita boleh nulisnya pakai tanda seperti ini, atau cuman mau ditulisin sama dengan doang, itu juga boleh. mu1 min mu2 sama dengan 10. Ini nulis H0 nya kayak gini juga boleh, tapi H1 nya itu nggak boleh selain dari ini ya, mu1 minus mu2 kurang dari 10. Berarti yang jadi indeks 1 berarti di sini N1 nya itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N1 nya 7, N2 nya 5. Nah, kemudian nanti dapat S2 kuadratnya. Oke, kita coba di sini. Ya, 97,4 itu adalah X bar 2 nya. X bar 1 nya berarti yang 110. Oke, nah ini jadi dibalik ya. Jadi ini apa yang sudah dikerjakan temannya ini terbalik. Nah, kemudian di sini ujilah hipotesis bahwa masa putar rata-rata film yang diproduksi. Nah, ini kan dari perusahaan film yang berbeda ya. Berarti ini kita anggap peragamnya juga berbeda. Berarti kita lagi-lagi untuk soal nomor 17 ini pakai rumus yang kelima. Berarti ini rumus yang kelima. Kalau V-nya berarti di sini pasti benar V-nya. Tinggal T-nya ini kebalik ya. X bar 2 min X bar 1. Berarti ini harusnya kan rumusnya X bar 1 min X bar 2 ya. Oke. X bar 1 nya tadi 110, X bar 2 nya 97,4. Oke, di sini dia udah dibalik. Oke, berarti ini hasilnya benar. Terus V nya sih pasti sama ya, walaupun terbalik angkanya, karena rumusnya tidak ada pengurangan. Kalau pengurangan kan berbeda. Kalau 1 dikurangi 2 sama 2 dikurangi 1 kan berbeda, tapi kalau penjumlahan kan 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 itu kan sama aja. Berarti ini V-nya pasti benar. Nah, sekarang kita balik ke tadi H1-nya itu kan tandanya kurang dari. Berarti harusnya di sini wilayah kritisnya itu T kurang dari minus T alfa. Berarti T kurang dari minus 1,415. 415. Oke, nah tadi kita dapat di sini 0,22. Ini tidak masuk ke wilayah kritis ya, karena 0,22 itu lebih besar daripada ini. Maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0 karena tidak berada di wilayah penolakan H0, karena di sini 0,22 itu lebih dari minus 1,45. kan harusnya kita akan tolak H0 kalau T-nya itu kurang dari minus 1,415. Oke, nah karena gagal tolak H0 berarti di sini kita bisa katakan bahwa
masa putar rata-rata film yang diproduksi oleh belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata film yang diproduksi perusahaan 2 melebihi masa putar rata-rata film yang diproduksi oleh perusahaan 1 sebesar 10 gitu ya. Jadi kita di sini kita bisa bilang belum cukup bukti untuk menyatakan, saya tulisin aja ya. Oke, nggak ada space di sini. Oke, di sini deh. Jadi belum. Di sini harusnya diawali dengan pada taraf 1%, 0,1 berarti 10%. Belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa masa putar film perusahaan 2 bahwa selisih masa putar film perusahaan 2 terhadap masa putar film perusahaan 1 itu tidak lebih dari berapa tadi, 10 menit, tidak lebih dari 10 menit. Oke, seperti ini. Oke, gitu ya. Atau bisa dikatakan di sini masa putar film yang diproduksi rata-rata masa putar film yang diproduksi perusahaan 2 itu melebihi masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 1. Oke, atau ditulis seperti ini juga boleh. Oke, baik, itu soal yang nomor berapa tadi? Nomor 17. Kita lanjut ke yang terakhir, itu nomor 20. Nah, di sini yang nomor 20 ini kita lihat soalnya itu di sini ada mobil. Jadi subjeknya sama. Jadi ini ada mobil, cuman mobil ini kita cobakan 2 ban ya. Ban radial sama ban biasa. Nanti kita ukur kalau pakai ban radial kilometer per liternya berapa di sini untuk melihat hemat atau tidak bahan bakar yang dipakai kalau kita pakai ban radial dibandingkan dengan ban biasa. Oke, nah di sini pengemudi tidak diganti, ban mobil yang sama kemudian diganti dengan ban biasa. Jadi mobilnya sama, pengemudinya sama, hanya diuji cobakan bannya. Nah, di sini karena kondisinya berarti subjek yang sama diberikan 2 treatment yang berbeda, maka untuk soal nomor 20 ini nanti kita akan gunakan rumus yang terakhir, yaitu rumus 6, di mana yang H0-nya itu adalah berupa mu D. Jadi H0.2 mu D di sini sama dengan D0, H1-nya itu mu D. Di sini bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari, tergantung dari soalnya. Nah, di sini pertanyaannya, pada taraf nyata 0,025 dapatkah kita menyimpulkan bahwa mobil dengan ban radial lebih hemat bahan bakar daripada mobil dengan ban biasa? Kalau ban radial lebih hemat, berarti jarak yang ditempuhnya itu lebih besar, ya enggak? Lebih banyak. Jadi dengan ukuran bensin yang sama, misalkan sama-sama 1 liter, tapi kalau ban radial itu bisa menempuh jarak 4,2 km, sedangkan ban biasa menempuh jarak 4,1. Nah, berarti ini kan artinya kalau kita cari nanti selisihnya itu harusnya di antara ban radial sama ban biasa itu lebih besar dari 0.
ya enggak, kan dia ban radial itu nilainya harus lebih besar nih. Jadi misalkan kayak gini ya, mu dari ban radial itu harus lebih besar daripada mu ban biasa. Berarti mu R dikurangi mu B radial dikurangin mu B lebih dari 0. Berarti ini kan mu R min mu D, ini kita samadakan mu D. Jadi mu ban radial dikurangi mu ban biasa itu kita singkat menjadi mu D. Nah, di sini tandanya berarti lebih dari 0. Oke, nah berarti ini adalah D0-nya. Maka di sini D0-nya diganti dengan 0. Jadi H1-nya saya tulis ulang, H0-nya adalah mu D sama dengan 0, H1-nya mu D lebih dari 0. Oke ya, jadi ini harusnya huruf D. Ya, ini salah nyontek, salah tulis atau apa. Gak ada yang namanya mu 0. Ya, karena di sini kita mengacunya pada tabel 10.1, kita pakai rumus yang ke-6. Oke, nah berarti dengan demikian seperti yang sudah dikerjakan temannya, berarti kita hitung selisih ban radial sama ban biasa, nanti kita dapat DI. Nanti dari data DI ini kita hitung rata-ratanya, kita cari simpangan baku D-nya. Simpangan baku D-nya dapat 0,2. Oke, nah terus habis itu dihitung nilai statistik ujinya. Di sini statistik uji itu sama dengan T-nya. T sama dengan D rata-rata dikurangi D0, D rata-ratanya 0,14167 dikurangi 0 dibagi 0,2 per akar 12. Oke, jadi banyaknya datanya tadi ini itu 12. Jadi, karena ini adalah dianggap sebagai pengamatan berpasangan. Jadi ini yang disebut sebagai pengamatan berpasangan. Ada satu subjek. Jadi orang yang di sini subjeknya sama, hanya dicobakan bannya berbeda gitu ya. Jadi itu namanya pengamatan berpasangan. Didapat T-nya adalah 2,45, kita cari V-nya itu adalah 11. Tadi karena tandanya lebih dari 0, berarti kita pakai yang T-nya lebih dari T alfa. Nanti kita dapat di sini 2,021, karena lebih besar maka keputusannya tolak 0. Berarti artinya mobil dengan ban radial, berarti kita bilang cukup bukti untuk menyatakan. Jadi di sini pada taraf nyata 2,5%. Kalau tolak H0 itu cukup bukti, kalau gagal tolak H0 itu belum cukup bukti. Cukup bukti untuk mengatakan bahwa mobil dengan ban radial lebih hemat daripada mobil dengan ban biasa. Oke, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah dibahas ini bisa teman-teman pahami. Jadi intinya dalam kita menentukan hipotesis itu mengacu pada pertanyaan di soal yang biasanya dimulai dengan kata ujilah. Oke ya, jadi ujilah bla bla bla, atau apakah benar pernyataan bla bla, itu pasti mengacu pada hipotesis. Kalau ada pakai tanda sama dengan, berarti dia taruh di H0, lawannya H1. Nah, angka di H0 dan di H1 itu harus sama. Jadi ingat ya, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama, H0 dan H1 berbeda. Jadi nanti soal untuk UASnya itu soalnya mulai dari yang sebaran normal. Oke. Jadi soal sebaran normal mencari peluang bla 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 gitu ya, atau presentasenya, kemudian sama soal yang uji hipotesis ini. Jadi ada 4 soal. Soal yang pertama itu mengenai sebaran normal, kemudian 1 soal lagi mengenai uji nilai tengah 1 populasi, 2 soal lagi uji nilai tengah 2 populasi. Jadi tinggal dipilih aja tuh. Kalau untuk yang 2 populasi berarti kan pakainya yang rumus ketiga, keempat, kelima, keenam dari tabel 10.1, sedangkan untuk yang 1 populasi kalau nggak pakai rumus yang pertama, pakai rumus yang kedua.
kayak jadi makanya satu populasi saya pilih satu soal aja biar nanti kalian tentukan sendiri tuh kira-kira cocoknya untuk soal itu pakai rumus 1 atau rumus 2. Begitu juga untuk yang nilai tengah 2 populasi. Jadi kalian bisa tentukan soal yang ketiga itu pakai rumus 3, 4, 5 atau 6, rumus yang soal yang terakhir itu pakai rumus yang mana. Ya, jadi harap diingat-ingat di sini cara menentukan hipotesis yang paling penting gitu ya. Jadi silakan diulang-ulang videonya sampai paham. Jika masih videonya mungkin kurang bagus sehingga kalian tidak paham, kalian bisa cari lagi video orang yang mungkin jauh lebih baik daripada video yang saya buat gitu ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.